Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang komponen dan karakteristik pembelajaran daring. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama dengan saya sendiri ada Maditya, ada Astira Sri Rahayu, Amelia Setyaningsi, Susianti, Nirmalasari, dan yang terakhir Nur Hikmah Suryanti. Untuk itu, saya akan mempersilahkan teman kelompok saya untuk memaparkan materi pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Astira Sri Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen pembelajaran daring. Nah, menurut Double dan Banana Ritland mengemukakan ada 3 komponen pembelajaran daring. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran seperti kolaborasi, refleksi, permainan, peran, eksplorasi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu model pendidikan seperti pendidikan terbuka, fleksibel, terdistribusi, dan masih banyak lagi model pendidikan. Dan yang terakhir yaitu teknologi pembelajaran seperti perangkat komunikasi, perangkat multimedia, core management system, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Amelia Setyaningsi. Saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai komponen-komponen dari e-learning. Yang pertama, infrastruktur e-learning. Infrastruktur merupakan komponen penting dalam e-learning sebab mereka memerlukan peralatan yang digunakan dalam sistem e-learning. Alat-alat tersebut dapat berupa komputer yang dapat digunakan secara individu, jaringan komputer, internet, dan peralatan multimedia. Yang kedua, sistem e-learning. Setelah infrastruktur yang dipenuhi, kemudian harus ada sistem dan aplikasi e-learning yang harus dipenuhi pula. Learning Management System atau yang disingkat dengan LMS, yang sering digunakan dalam aplikasi dan sistem. Sebuah sistem perangkat lunak yang bertugas menggambarkan proses belajar mengajar konvensional. Sistem ini perlu dibangun dengan adanya sebuah proyek sesuai dengan permintaan. Yang ketiga, konten e-learning. Komponen penting yang ada di sistem e-learning adalah konten. Konten e-learning ini adalah bahan pembelajaran yang terdapat di dalam sistem LMS ini. Isi dari konten pembelajaran ini dapat berbentuk multimedia interaktif. Konten ini memungkinkan para siswa menggunakan jaringan sehingga menarik dan berguna. Perkenalkan, nama saya Susianti. Saya akan melanjutkan materi tentang karakteristik pembelajaran daring. Menurut Nur Salam, membagi karakteristik pembelajaran daring ke beberapa poin penting, yaitu sebagai berikut. 1. Karakteristik dari e-learning yang pertama yaitu mandiri. Maksudnya adalah mampu berdiri sendiri. E-learning ini mampu dijangkau oleh guru dan siswa melalui sebuah komputer yang menyimpan bahan ajar yang menarik. Yang kedua, menggunakan jadwal pembelajaran yang terperinci, kurikulum yang sesuai, kemajuan hasil belajar, serta sesuatu berhubungan dengan administrasi pendidikan dapat diakses oleh setiap orang yang menggunakan komputer. Yang ketiga, menggunakan teknologi elektronik, jaringan komputer hingga jaringan internet yang membuatnya mudah diakses oleh semua orang. Perkenalkan, nama saya Nirmalasari. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu selain itu dalam Mustafa Honsirin Sayekti menyebutkan karakteristik dalam pembelajaran daring antara lain: 1. Materi ajar disajikan dalam bentuk teks, grafik, dan berbagai elemen multimedia. Kedua, komunikasi dilakukan secara serentak seperti video konferensi, chat forum, atau diskusi forum. Ketiga, digunakan untuk belajar pada waktu dan tempat maya. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Suryanti. Saya akan melanjutkan materi mengenai karakteristik dalam pembelajaran daring, antara lain
Dapat digunakan berbagai elemen belajar berbasis CD-ROM untuk meningkatkan komunikasi belajar. Materi ajar relatif mudah diperbaharui, meningkatkan interaksi antara mahasiswa dan fasilitator, memungkinkan bentuk komunikasi belajar formal dan informal, dapat menggunakan ragam sumber belajar yang luas di internet. Baik, itulah tadi pemaparan materi, komponen, dan karakteristik pembelajaran daring dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.